Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Sungguh indah Tuhan, pada waktu hari ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Kami bersehati bersama-sama untuk memuji, memuliakan, dan waktunya kami juga mau belajar kembali akan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu dan urapi para pendengar dan jemaat yang setia. Karena kami mau selalu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang harus kami umat-Mu semua melakukannya. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Shalom buat semuanya. Saya percaya bahwa setiap hari kalau Anda dan saya selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, selalu Dia menyertai dan tidak pernah meninggalkan di dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Ada amin? Ya, yang terkasih, pada hari ini tema khotbah adalah sikap hidup di akhir zaman. Kita semuanya tahu bahwa hari-hari dengan tanda-tanda zaman yang ada di seluruh muka bumi ini menjadikan satu peringatan buat kita. Kalau Anda rajin membaca akan firman Tuhan, Anda akan mengerti akan arti tanda-tanda zaman. Untuk membuat Anda dan saya itu selalu menyediakan hati, bersiap sedia di dalam semua apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita umatnya semuanya. Amin. Ya, mari yang terkasih. Ya, bagaimana sikap hidup Anda dan saya di dalam menyikapi keadaan di akhir zaman yang seperti ini. Kita akan buka di dalam Yesaya 44 ayat 6 dan ke-7. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukan, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Jadi artinya, kalau Anda membaca lagi di dalam Yesaya ini ya, ayat yang ke-6 dan yang ke-7 itu dikatakan, biarlah mereka memberitahukan ya, apa yang akan datang dan apa yang akan terjadi yang terkasih. Ya, kalau kita melihat situasi di sekeliling seluruh dunia, tanda-tanda zaman yang sedemikian rupa. Jadi pada ayat ini menegaskan akan kedaulatan Tuhan sebagai satu-satunya. Dia adalah Raja, Dia adalah penebus Israel yang kekal. Ya, yang pertama dan yang terakhir itu kalau Anda mau membaca terus daripada firman selanjutnya. Ya, bahkan ia menantang akan berhala-berhala untuk menandingi kekuatan Tuhan. Karena banyak sekali ya orang-orang yang di Israel itu menyembah berhala ya, untuk menubuatkan akan masa depan, untuk mereka-reka apa yang terjadi ya. Dan kita tahu semua sebagai anak-anak Tuhan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sebagai gunung batu keselamatan saudara dan saya. Ada amin? Ya. Jadi poin pentingnya di dalam konteks ini adalah bagian ini bertujuan menguatkan Israel untuk tidak takut. Ya. Dan untuk mereka kembali sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang hidup. Ya, yang terkasih, bukan kepada berhala buatan manusia. Berarti yang terkasih, masih banyak orang-orang yang menyembah berhala. Ya. Sekalipun ada sebagian itu sudah mengakui Sang Mesias, sebagian sudah mengakui bahwa hanya Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, tetapi masih ada mereka para penyembah berhala yang sedemikian rupa. Ya, mari kita lanjut di dalam Yohanes 1 ayat 2 dan 3. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang terkasih, di sini kita tahu segala sesuatu itu dijadikan oleh Tuhan, ya, dan tanpa Tuhan tidak ada sesuatu itu akan terjadi, ya.
daripada semua apa yang, karena Tuhan Yesus adalah pencipta. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, ya, dia membukakan segala-galanya lengkap. Anda baca sendiri di rumah melalui dari kitab Kejadian tersebut, ya, yang terkasih, ya. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu menciptakan apa yang dia buat itu ada tujuannya masing-masing, ya. Oleh karena itu mari yang terkasih, kita mau tunduk dan taat kepada firman Tuhan yang sudah diberitahukan bahwa Yesus adalah pencipta bagi kita semuanya, dan ciptaannya itu membawa suatu perwujudan di bawah kekuasaan Allah, ya. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajak semua umatnya yang ada di muka bumi ini untuk setia dan percaya kepada Tuhan, ya. Kita mau lihat, kalau Anda mengoreksi, membaca kembali dari kitab Kejadian, burung-burung diciptakan, ya, matahari diciptakan, ada tujuannya, ya, tumbuh-tumbuhan dia ciptakan, apa saja yang sehingga muka bumi ini beraneka ragam semua ciptaannya dan memiliki tujuan masing-masing. Dan itu yang saudara dan saya nikmati hingga hari ini, ya. Dan di dalam ciptaannya termasuk di dalamnya ada kehidupan. Kita tahu sampai kepada tumbuh-tumbuhan pun ada kehidupannya, ya. Tanam-tanaman itu menjadi hidup, ya. Sedemikian binatang-binatang ciptaannya. Binatang-binatang itu juga memiliki kehidupan yang terkasih. Dan juga manusia-manusia seperti Anda dan saya, kita juga memiliki kehidupan, ya. Oleh karena itu mari jemaat yang terkasih dan pendengar yang setia, mohonlah akan pimpinan Tuhan agar kita senantiasa hari demi hari selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan dengan kehendak sendiri. Haleluya. Ya, mari kita lanjut di dalam Matius 24 ayat 44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Lah, pernah nggak Anda membaca ini atau membacanya sambil lalu? Anda tidak cermati kata-kata ini. Mungkin Anda tahu bahwa Tuhan Yesus itu datang, bakal datang. But when, kapan, tidak ada satupun yang tahu, ya. Dan oleh karena itu, apakah kita mempersiapkan diri, ya? Di sini dikatakan hendaklah juga kamu siap sedia. Nah, kita itu bersiap-siap karena kedatangannya tidak pernah kita duga-duga yang terkasih, ya. Bisa setiap waktu dia datang. Dan apakah Anda ready hatimu, ready perbuatan kita untuk menyambut kedatangan daripada Sang Juru Selamat? Ayo koreksi diri, ya. Atau rutinitas, saya harus bekerja di kantor, saya harus menyelesaikan rumah tangga, saya harus bekerja kiri kanan apa saja, tetapi tidak pernah memikirkan, iya ya, kalau sewaktu-waktu Yesus datang, nah, di mana tempatku? Apa yang aku sudah perbuat? Buah-buah apa yang sudah aku siapkan untuk di dalam penyambutan itu? Pernah nggak kepikir sampai di situ? Kalau belum pernah, ayo kita koreksi diri, mawas diri, ya yang terkasih. Ya, kalau dibilang siap sedia, berarti itu sewaktu-waktu, anytime, every time, ya sedemikian rupa. Tetapi manusia itu, ya, dengan canggihnya mereka yang para pemikir, para pembuat pengetahuan yang paling tinggi, ingin sekali bisa mengatur daripada situasi zaman yang sedemikian rupa, mengatur waktunya Tuhan. Jadi semuanya diatur dengan memakai kekuatannya sendiri. Dan ini ada satu cerita, ya, yang terkasih dan benar-benar pernah ini diperbuat, yaitu pada tahun 1947, ya, para ilmuwan menciptakan jam hari kiamat. Coba tah, ya, coba ini sampai ada orang yang para ilmuwan yang sudah memikirkan, para ahli cerdik pandai. Mereka bisa meng-create something untuk membuat, ya, menciptakan hari kiamat. Jamnya itu kapan terjadi?
Dan ini bisa menunjukkan, ya yang terkasih, sedemikian dekatnya mereka itu memiliki pengetahuan yang ingin menandingi daripada apa yang Tuhan Yesus mau perbuat. Lah, sedemikian. Jadi itu sudah ada di Alkitab semuanya. Kapan hari kiamat, kapan kedatangan Tuhan. Lah ini yang para ilmuwan, yang para cerdik pandai, dia menyelidiki semuanya. Dan dia malah mau membuat waktu tersebut. Ya, pada tahun 1953, setelah Amerika, dia mencoba uji sebuah bom hidrogen, yaitu jarum jam itu diatur menunjuk pada 2 menit sebelum tengah malam. Ya, karena hari kiamat itu diperkirakan, asumsi para ilmuwan itu bahwa itu akan terjadi pada tengah malam. Nah, ya sedemikian rupa. Sejak saat itu jarum-jarumnya terus diatur sama mereka. Para ilmuwan demikian. Digerakkan maju, mundur, mundur, maju. Ya, dan pada waktu itu digerakkan sebanyak 13 kali. Waktu yang terlama dan teraman ditunjuk jam itu adalah pada tahun 1991. Saudara bisa bayangkan ya. Nah, mereka orang-orang yang para ilmuwan itu kepingin luar biasa menciptakan sesuatu yang sedemikian rupa. Kemudian setelah Amerika dan Rusia menandatangani perjanjian pengurangan senjata, jam itu diatur lagi hingga menunjuk pada 17 menit sebelum tengah malam. Ya, namun pada bulan Mei tahun 1999, setelah India dan Pakistan menguji coba senjata nuklir, ya, jarum jam itu maju menunjuk pada angka 11.51. Nah, Allah kita pun mempunyai jam yang terkasih. Ya, selama berabad-abad, ya, para peramal itu berusaha mengatur jarum jamnya dengan meramalkan jam tengah malam kedatangan Kristus. Yaitu asumsi para ilmuwan tadi. Sedemikian rupa. Akan tetapi ramalan-ramalan para cerdik pandai itu selalu gagal. Gak ada satu yang tepat. Dan menyebabkan banyak-banyak orang kecewa. Ya, saat Yesus berbicara mengenai kedatangannya, kita diingatkan agar siap sedia. Cuma itu yang Yesus katakan. Nggak pakai macam-macam, dibuat jam begini, jam diturunkan, jam dinaikkan, detik-detiknya juga sedemikian rupa. Ya, jadi mari yang terkasih, semuanya hanya ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Semuanya hanya ada di dalam kendali Tuhan Yesus, pemilik langit dan bumi, pencipta dunia yang sedemikian rupa. Hanya Yesus Kristus yang tahu saat kapan waktunya Yesus akan menjemput saudara dan saya. Ada amin? Ya, dibiarin aja sama Tuhan. Para ilmuwan mau begini, mau begitu, apa segala macam. Ya, minggu lalu kan kita sudah juga mendengar khotbah bagaimana mereka orang-orang yang mau menyambut kedatangan Yesus mereka-reka berasumsi tahun 2000, yaitu Y2K akan terjadi, semuanya bakal kiamat sedemikian rupa. Akhirnya juga nggak terjadi kan. Sedemikian rupa yang terkasih. Ya, mari dengan adanya jamnya Tuhan tersebut yang saudara dan saya tidak tahu dan tidak bisa diprediksi, tugas saudara dan saya hanyalah bersiap sedia anytime. Ada amin? Ya, luar biasa terkasih. Serahkanlah jarum jam kedatangan Tuhan Yesus itu di tangan Kristus Yesus. Hanya Dia yang Maha Tahu, hanya Dia yang akan menentukan apapun yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, mari yang terkasih. Ya, kita mau melihat sekarang tentang peristiwa di akhir zaman. Apa yang saudara persiapkan? Mari kita koreksi akal budi kita. Ya, kepikiran kita. Ya, Kristus Yesus akan datang kembali itu pasti. Pasti. Tapi kapan? Tidak ada satupun yang tahu. Ya, jadi oleh karena itu bagi mereka yang gemar sekali melihat berita-berita di TikTok,
berita-berita di YouTube. Yesus sudah akan datang pada bulan ini. Pasti nanti itu setelah Easter, pasti nanti pada waktu bulan Desember. Sedemikian rupa banyak konten-konten yang dibuat sedemikian rupa. Makanya daripada Anda melihat konten-konten yang tidak berlaku seperti itu pun, tidak nanti sudah tahu melalui firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu akan kedatangannya. Lebih baik waktu yang Anda lihat untuk mendengarkan berita-berita yang sedemikian rupa, pakailah untuk memuji menyembah. Pakailah untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Itu lebih baik dan lebih mendatangkan berkat di dalam hidup Anda dan saya. Ya, karena itu pun konten-konten yang dibuat sedemikian rupa sudah ditulis juga. Ya. Berawas-awaslah, kamu akan mendengar berita-berita Mesias di sini, Mesias di sana, dia akan datang di sini, dia akan datang bulan ini, tahun ini. Semuanya sudah tertulis, hati-hatilah. Ya. Karena banyak penyesat-penyesat di akhir zaman. Ya, saya hanya mengingatkan yang terkasih. Mari perbarui sikap hidup kita. Ya, daripada Anda mendengar TikTok yang sedemikian rupa, yang tidak ada bukti, yang hanya menyesatkan, berita-berita yang menyesatkan. Berita yang benar hanya cuma satu yang terkasih. Di mana? Firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan, ya dan amin. Bacalah firman Tuhan itu. Itu yang akan memperkuat iman saudara dan saya. Ya, jadi Kristus itu akan datang kembali. Itu pasti. Itu nggak bisa dibohongi. Ya, kalau ada berita itu Yesus akan datang kembali. Yes, betul itu. Ya, itu bukan konten, bukan. Memang dia akan datang kembali, tapi kapan? Tidak ada yang satu yang tahu. Ya, jangan berasumsi yang aneh-aneh. Jangan memprediksi pakai plus minus, kali bagi tambah kurang. Buang semua ilmu matematika cara yang sedemikian rupa. Amin. Ya, berpijaklah pada firman kebenaran, yaitu firman dari Alkitab itu sendiri. Ya, mari kita lanjut di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada amin yang terkasih, pendengar yang setia? Ya, maukah kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Amin. Ya, karena Tuhan Yesus itu pergi menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ya, dia datang kembali. Nah, itu pasti. Kapan? Tidak ada yang tahu, tidak bisa diprediksi. Ya, supaya apa? Di mana Yesus berada, saudara dan saya pun berada. Oleh karena itu, perhatikanlah cara hidup kita selagi kita masih hidup di bumi. Ya, karena ini ada lanjutannya. Belum selesai perjalanan hidup saudara dan saya yang terkasih. Ya, berhati-hatilah kita melangkah. Ya, dan kita melihat, ya, di dalam situasi keberadaan yang sedemikian, banyak orang gelisah, banyak orang takut, banyak orang yang sharing gimana itu di sana udah terjadi perang-perangan. Di mana kemarin ada orang juga yang sharing dengan saya, pastor yang ada di tempat di negara lain, dia bilang kelaparan terjadi di mana-mana. Ya, sampai mereka itu melihat bagi para petani pun mereka itu tidak bisa menghasilkan padinya karena tidak ada air. Musim kemarau yang panjang atau kebanjiran, semua tanaman itu rusak. Bayangkan mereka sampai tidak bisa makan, yang terkasih. Dan ini adalah satu tanda. Tanda-tanda di akhir zaman, kelaparan terjadi di mana-mana. Nah, bagaimana tugas saudara dan saya? Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Kalau engkau melihat sekelilingmu sedemikian rupa. Ya,
Sampai untuk makan pun mereka itu berhutang yang terkasih. Ya, mari. Biarlah kita membawa doa. Dan hati kita juga boleh terketuk. Apa yang dapat kita lakukan. Menjadi penolong bagi mereka yang mengalami penderitaan yang sedemikian rupa. Ya, dan itu adalah satu-satu tanda-tanda zaman juga. Luangkan waktumu yang terkasih untuk selalu berdoa dan memohon keajaiban Tuhan dicurahkan. Milikilah senantiasa hubungan dengan Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus itu adalah roh penolong, roh penghibur bagi kita semuanya. Ya, mari kita mau melihat tanda-tanda yang apa yang terjadi yang terkasih. Yang pertama, ya, banyak terjadi penyesatan. Itu tadi yang saya bilang kan. Ya, Mesias palsu diberitahukan di mana-mana. Kita mau baca di dalam Matius 24 ayat 4 dan 5 serta 11. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang." Nah, udah ada warning. Udah ada apa yang terkasih? Ditunjukkan apa yang saudara dan saya harus lakukan. Diberi tanda-tanda. Kalau Anda drive mobil, ya, lagi mengendarai mobilmu, ada tanda verboden yang merah, ada palangnya putih. Jangan masuk. Itu tandanya tidak boleh masuk. Demikian juga ini kita punya tanda-tanda zaman. Tapi kalau kita nggak peka, nggak ada perhatian sedikit pun, nggak mau baca firman Tuhan, ya semuanya kita nggak tahu. Dan akhirnya apa? Yang terjadi adalah persoalan masalah. Ya, oleh karena itu jagalah sikap hidupmu, jagalah pikiranmu, jagalah hatimu. Jangan terpancing dengan berita-berita yang membawa kita disesatkan. Ya, udah diingatkan loh ya oleh Alkitab ya. Jadi hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Anda tahu kebenaran isi firman Tuhan, Anda juga akan tahu bagaimana orang akan menyesatkan saudara dan saya. Kalau Anda tahu akan kebenaran, Anda akan tahu apa itu kepalsuan. Nah, kalau kita nggak tahu yang benar, ya kita terus diisi yang palsu-palsu yang terkasih, disesatkan hidup kita. Ya, yang kedua, akan terjadi penyakit menular. Nah, kalau dulu udah pernah terjadi COVID-19 kan, sedemikian rupa apa kita pernah kebayang one day akan terjadi COVID-19? Nggak pernah kan kebayang. Dan kita berharap hanya itu aja sekali itu. Jangan ada lagi penyakit menular yang lain ya, yang terkasih. Ayo kita lihat Lukas 21 ayat yang ke-11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ya, inilah yang dikatakan penyakit sampar, yaitu penyakit yang menular sedemikian rupa. Ya, mari yang terkasih, kelaparan juga terjadi di mana-mana. Ya, sedemikian rupa. Kita mau mawas diri, berjaga-jagalah. Ya, supaya hanya keajaiban melalui kasih Bapa yang melindungi hidup saudara dan saya dijauhkan daripada segala penyakit yang menular tersebut. Yang ketiga, akan terjadi perang. Ya, engkau akan mendengar deru perang, gempa, kelaparan, disebut lagi. Ya, sedemikian rupa. Ayo kita baca Matius 24 ayat 6 dan 7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Haleluya yang terkasih. Ya, jangan lupa dengan adanya firman yang sudah dibaca ini,
tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Karena Anda tahu bahwa California ini daerah apa. Ya, kita tahu. Makanya kita minta perlindungan daripada Tuhan Yesus melalui bala tentara malaikat Allah, malaikat surgawi, supaya semua gempa-gempa itu diluputkan. Supaya tidak terjadi sedemikian rupa. Ya, mari yang terkasih, kita tahu ya bahwa peperangan itu juga sudah terjadi saat ini. Dan kalau Anda mendengar berita tentang Hamas yang lagi berperang dengan Israel, ini sudah juga merupakan tanda di akhir zaman. Ya, oleh karena itu doa Anda, doa saya selalu berkumandang, selalu kita panjatkan kepada Tuhan. Jangan lepas doa kita. Amin. Yang terkasih, ya, hanya di dalam doa semuanya itu bisa kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Kita juga tidak grogi, kita juga akhirnya bingung, tapi hati kita ditenangkan melalui doa. Yang keempat, ya, adanya aniaya, murtad, roh Yudas Iskariot itu merajalela di mana-mana yang terkasih. Ayo kita baca di dalam Matius 24 ayat 9 dan 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi ini udah dikasih tahu duluan yang terkasih. Ya, udah dikasih duluan loh, ini loh, kamu bakal ngalamin begini. Kamu akan mendengar berita-berita berapa banyak anak-anak Tuhan yang sudah jadi martir di mana-mana. Ya, mereka ditangkap, disiksa dan dibunuh sedemikian rupa. Dan itu sudah tertulis melalui firman-Nya yang terkasih. Ya, ayo kita mau melihat. Dan yang kelima, Injil diberitakan melalui Matius 24 ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, jadi Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ya, baru kalau sudah itu semuanya, ya, di seluruh dunia itu terjadi, maka tibalah kesudahannya. Ya, jadi sampai saat ini kita belum tahu sudah semuanya berjalan atau belum. Ya, itu yang terjadi yang terkasih. Jangan kita seperti 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Ya, 5 gadis yang bijaksana ini dia memelihara minyaknya terus yang terkasih. Minyak itu berarti apa? Lambang daripada Roh Kudus. Jangan lepaskan Roh Kudus dari hidupmu. Sebut dan panggil dia setiap hari yang memberi kekuatan di dalam hidup setiap kita. Ya, sudah diingatkan. Kenapa kok dibilang 5 gadis yang bodoh? Berarti itu benar-benar ada orang-orang pengikut Kristus yang BODO. Ada. Mereka yang lalai. Mereka yang lengah. Mereka yang tidak waspada. Tetapi Yesus sudah mengatakan, ada 5 gadis yang bijaksana. Apakah itu termasuk Anda dan saya? Atau kita termasuk yang satunya? Yang santai-santai, yang tidak memperhatikan, yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Pilihan di dalam tangan Anda dan saya sendiri. Ya, sedemikian rupa. Ya, ayo baca Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Itu sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan mempergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Pertanyaannya, apakah pendengar yang setia dan jemaat kita ini mengerti? Benar-benar sudah mengerti akan kehendak Tuhan? Nah, kalau Anda belum mengerti akan kehendak Tuhan, lebih baik Anda membaca firman Tuhan. Bacalah, semuanya itu sudah diberikan. Ya, beritanya itu sudah dinyatakan. Bila perlu Anda garisi, ya,
Efesus 5, 14, 17 ini. Hiduplah dengan bijaksana yang terkasih. Jangan lengah, jangan lalai. Ya, karena kita tidak tahu pada waktu saat pencuri datang di dalam rumahmu, kalau engkau tidak tutup pintumu, ya pencuri itu akan masuk ngambilin semua barang-barang kita. Oleh karena itu jaga hatimu, jaga hidupmu, jaga pikiranmu, dan tetap berawas-awas. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terpenting, jangan lepaskan firman Tuhan. Hafalkanlah firman Tuhan itu selagi engkau mampu. Jadi tahu, ya, kita tidak lengah menghadapi segala yang akan terjadi. Ya, yang terkasih, hari ini kita bisa melihat sikap hidup yang seperti apa yang Tuhan mau, ya, di dalam keadaan akhir zaman ini. Ya, yang pertama, hiduplah untuk Kristus. Ya, Anda boleh catat yang sedemikian rupa. Kita harus hidup bagi Kristus yang terkasih. Bukan hanya untuk hidup asal-asalan diri kita sendiri. Ya, tadi kita sudah tahu pada ayat 14. Koreksi dirimu masing-masing. Apakah kita masih memiliki kobaran api? Ya, api yang berkobar-kobar dengan haus dan lapar. Pingin makan firman Tuhan. Pingin minum air kehidupan itu melalui firman-Nya. Kalau engkau memiliki rasa haus dan lapar, itu menandakan engkau mau terus Tuhan. Bersabdalah Tuhan. Tunjukkan jalanmu. Itu ada enggak rindu itu? Kalau Anda tidak memiliki kerinduan seperti itu, akan satu kehidupan yang sejati di dalam Yesus Kristus, tapi pikiran kita penuh full diisi dengan hal-hal duniawi, engkau tidak akan pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Ya, sedemikian rupa. Ya, mari milikilah kobaran api Roh Kudus di dalam dirimu. Milikilah haus dan lapar. Ya, dan engkau akan melihat bagaimana Roh Kudus akan menuntun hidupmu dan hidupku. Ya, jangan tertidur. Menjadi anak Tuhan jangan tertidur, jangan cuek. Ya, saya tidak mau stres Bu Pendeta, saya tidak mikiri itu. Saya tidak mau stres karena kalau saya stres saya malah ketakutan menghadapi. Tuhan kasih kehendak bebas. Up to you katanya Tuhan. Pilihan di dalam tangan kita masing-masing. Kita sudah diberitahu, ya, misalnya giliran lampu mati nanti hari Sabtu, seluruh daerahmu rumahnya lampunya mati. Anda nggak tahu, Anda nggak siap-siap. Ya, yang nggak punya lampu, yang untuk bisa menyala sendiri, nggak punya lilin, nggak punya apa, karena nggak ada persiapan dan tidak pernah tahu berita-berita yang sudah dinyatakan. Akhirnya pada waktu saatnya lampu mati, kebingungan. Ya, itu adalah contoh kecil yang terkasih. Ya, jangan sembrono dan jangan hidup terus dalam dosa. Ya, berbaliklah dari gelap menghadap terang selagi ada waktu. Ya, yang terkasih, mari. Ya, dan itu adalah kalau engkau membaca akan situasi dan sesuai engkau berdiri di atas firman Tuhan, kita adalah orang yang bijaksana. Ya, bukan orang yang ngawur, bukan orang yang terlelap atau bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Nah, ya, hiduplah bijaksana sesuai dengan firman yang diajarkan. Yang ketiga, hidup menggunakan waktu yang baik. Ya, hidup menggunakan waktu dengan baik. Jadi waktu itu adalah anugerah yang terkasih. Kalau saudara dan saya sampai hari ini kita masih ada dan hidup, that is apa? Grace, anugerah. Tapi kalau kita tidak bisa menghargai anugerah yang daripada Tuhan, ya kita nanti akan kecurian. Kita nanti akan sesuatu yang tidak pernah Anda pikirkan, tidak pernah Anda bayangkan, terjadi sesuatu yang negatif dalam hidup kita, kita sendiri yang rugi yang terkasih. Ya, rambu-rambu sudah diberikan. Ya, bertindaklah hidup dengan benar. Jangan terus hidup memupuk di dalam daging kita. Daging itu memang nikmat, tetapi apakah membawa keselamatan? Nah, sedemikian rupa ya yang terkasih. Ya, banyak penipuan yang terjadi sekarang. Ya, Anda tahu itu apa yang kemarin saya dikirimin seseorang
Bagaimana dengan AI yang sedemikian rupa, bank-bank bisa dibobol dengan mukanya orang yang diganti, suaranya diganti, semuanya diganti, yang benar jadi salah semuanya. Nah, berarti kita harus lebih peka, menyatulah dengan Roh Kudus. Banyak berdoa agar kita diluputkan dari banyak-banyak penyesatan yang sedemikian rupa. Ya, sampai seorang pemuji penyembah ya juga bisa diganti mukanya dengan mukanya orang lain. Sedemikian rupa yang terkasih sekarang ini. Jadi semuanya sudah tidak bisa dicerna. Siapa yang benar, siapa yang salah. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Lah, di manakah perlindungan saudara dan saya? Kalau kita tidak berhati-hati dan waspada, peka yang terkasih. Mintalah selalu perlindungan daripada Tuhan Yesus. Amin. Ya, sedemikian. Kita bisa melihat ya bagaimana nanti baca sendiri di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Bahwa masa hidup kita itu cuma 70 tahun. Kalau kita itu melewati dari 70 tahun itu adalah grace lagi, adalah anugerah. Ya, sedemikian. Kita bisa kuat 80 tahun. Ya, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Lah, banyak orang-orang para manulai kalau sharing duduk bersama pastor-pastor apa yang mereka sudah umurnya di atas 80, dia bilang, ngapain ya panjang umur? Panjang umur kalau sehat tidak apa-apa. Panjang umur kalau tidak sehat malah menjadi menderita. Betul-betul yang terkasih. Ya, tetapi semua ada di tangan Tuhan. Ya, mari kita semua berdoa agar kita bisa hidup dengan bijaksana, mempergunakan waktu yang ada sungguh-sungguh ya untuk mau hidup benar dan menghormati apa yang Tuhan Yesus sudah katakan. Ya, yang keempat, hiduplah untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini loh. Ya, jadi saudara harus tahu kehendak Tuhan itu apa di dalam hidupmu dan hidupku. Ya, sedemikian rupa. Banyak orang tidak pernah mempersiapkan dirinya untuk kita berjalan kepada waktu masa kekekalan. Masih ada satu kehidupan lagi yang terkasih. Setelah kita mengakhiri hidup kita di muka bumi ini. Ya, kemana kita akan pergi? Kalau selama kita hidup benar di muka bumi ini, kita akan melangkah. Ya, naik, berjalan. Tadi kan sudah ada lagunya. Ya, Yesus menyediakan tempat kita di surga. Berarti ada hidup di dalam kekekalan. Nah, apakah yang saudara perbuat di muka bumi ini adalah sangat mempengaruhi hidupmu yang selanjutnya menuju kekekalan yang terkasih. Ya, mari hiduplah untuk selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, di Alkitab sudah tertulis semuanya. Rajin-rajinlah membaca Alkitab setiap hari. Karena Alkitab itu mengajarkan ke dalam hidup saudara dan saya. Mengajarkan untuk mengampuni. Mengajarkan untuk menabur kasih. Mengajarkan untuk selalu berbuat yang baik yang terkasih. Ya. Kalau kita mau percaya dan mampu melakukannya, maka hidup saudara dan saya itu tidak akan mengalami kebinasaan. Bahkan kita diluputkan dari neraka yang kekal. Pilihan di dalam tangan saudara dan saya. Ya, yang terkasih, sedemikian rupa. Jangan bergaul dengan orang yang tidak benar. Mazmur 1. Jangan duduk dalam kalangan orang fasik. Sudah dikatakan sedemikian rupa. Ya, marilah kita mau mengoreksi hidup kita masing-masing. Karena saat ini kita sudah tahu bahwa sekeliling kita mengalami hal-hal yang sedemikian, banyak orang yang ketakutan, orang yang sharing, orang yang konseling, semua tuh intinya tuh satu. Apa yang terkasih? Bingung, takut, cemas, khawatir, memikirkan keluarganya, memikirkan anak-anaknya untuk hari-hari ke depan. Jaminannya apa kalau anakku selamat, Bu Pendeta? Jaminannya apa kalau pekerjaan suamiku ini tidak bangkrut? Jaminannya apa kalau suamiku tidak di PHK? Nggak ada yang bisa menjamin yang di muka bumi ini yang terkasih. Hanya satu jaminan hidupmu dan hidupku. Bahwa hanya Tuhan Yesus yang mampu meluputkan Anda dan saya daripada segala bencana-bencana dunia ini. Ada amin?
Ya, mari. Kalau engkau melekat kepada Tuhan Yesus, surrender, berserah total, menyerahkan beban masa depanmu di dalam tangan Tuhan. Dia yang akan mengatur jalan hidupmu dan jalan hidupku. Pernah mikir enggak sih Anda lahir ini buat apa? Pernah mikir sih kalau Anda dari Indonesia, Anda dikirim ke Amerika, Anda mengalami sesuatu, itu apakah kekuatan kita sendiri? Pernah kepikir sih kalau Sodom dan Gomora itu terjadi? Loh, kenapa Lot diluputkan? Pernah kepikir enggak kenapa Abraham disuruh keluar dari tempat tinggalnya? Lah yang ngatur itu loh siapa? Ayo kembali di sini nyadar. Karena ada anak-anak Tuhan sekalipun, mereka itu merasakan bahwa dirinya itu sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan untuk pekerjaannya, sebagai Tuhan untuk keluarganya, sebagai Tuhan buat anak cucunya. Jadi semuanya itu hanya dirinya sendiri dengan kekuatannya sendiri, berusaha mati-matian kerja paksa untuk mencukupi 10 keturunannya yang di belakang. Mau baca firman Tuhan? Ada. Ya, orang yang kaya raya, akhirnya pada malam hari itu juga nyawanya melayang. Ada enggak? Ada yang terkasih. Mari, Tuhan enggak mau ya saudara itu binasa karena tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ya, sedemikian rupa. Mari yang terkasih, milikilah untuk Anda hidup sesuai dengan firman Tuhan terlebih di akhir zaman ini. Ya, bagaimana Tuhan mengajarkan kepada Anda hidup yang sebagaimana nak untuk menghadapi sekelilingmu pada akhir-akhir zaman seperti ini. Ya, bahkan dikatakan jangan takut, jangan khawatir. Loh, itu ada. Ya, sekalipun sudah dikatakan apa yang engkau alami sebagai tanda-tanda zaman di akhir zaman itu diceritakan semua. Tapi Tuhan masih mengimbangi. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Gak perlu takut, gak perlu khawatir. Nah, luar biasa kan? Ya, hari ini yang terkasih, pendengar yang setia dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar sikap hidup di akhir zaman. Pertanyaannya, ya, kalau Alkitab sudah memberitahukan tanda-tanda di akhir zaman, bagaimana saudara dan saya hidup untuk menyikapinya? Ya, sudah dikasih tahu semuanya. Ya, yang kedua, apa yang kita persiapkan di dalam menyambut kedatangan Yesus kembali? Apa yang saudara siapin? Ya, sedemikian rupa. Nah, sikap hidup di zaman akhir hari ini sudah kita pelajari bersama-sama. Mari kita mau sesuaikan dan mau berbalik apabila kita masih berjalan di dalam jalan kegelapan. Sudah gak ada lagi waktunya santai-santai, gak ada waktunya lagi malas-malasan, tidak mau membaca firman Tuhan, tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari waktunya kita berbalik dari gelap menghadap terang ya. Amin yang terkasih. Persiapkan diri kita, tidak peduli yang muda apalagi yang sudah manula, semuanya kita berjalan terus ke depan menuju kepada hidup dalam kekekalan. Ya, dan sebagai ayat emas mari kita baca di dalam Roma 13 ayat 11 dan 12. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Haleluya, yang terkasih, baca sekali lagi. Anda ini masih tertidur sebagai anak Tuhan yang terus tidur, tidak pernah terjangkau hatinya, tidak punya semangat, nggak ada kobaran api di dalam hati untuk mau membaca firman Tuhan. Peringatan-peringatannya semuanya sudah ditulis. Ya, mari sudah waktunya lagi kita jangan lengah.
Jangan loyo, ya, untuk kita menyikapi akan panggilan Tuhan. Karena tujuan daripada Tuhan memanggil Anda dan saya adalah untuk keselamatan kita. Ya, biarlah semua firman yang sudah kita pelajari pada siang hari ini menjadi berkat dan membawa perubahan hidup bagi kita semuanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk sikap hidup yang bagaimana di akhir zaman ini Tuhan. Banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, tetapi juga banyak jebakan-jebakan Tuhan yang akan menjatuhkan kehidupan kami, sehingga kami kehilangan akan keselamatan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, roh kami tetap hidup, roh kami tetap menyala-nyala, dan Roh Kudus yang beracara mencengkeram setiap pribadi lepas pribadi, sehingga hidup kami diubahkan. Kami boleh hidup dengan bijaksana ya Tuhan. Kami tidak mau lalai menggunakan waktu yang ada ini untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, supaya pada waktu Engkau datang menjemput setiap kami, tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang dihukum ya Tuhan. Tetapi kami boleh bersama-sama dengan Engkau di awan-awan, masuk di dalam kerajaan surga yang indah, di mana Engkau sudah sediakan tempat bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarkanlah doa umat-Mu. Dan hamba berdoa bagi mereka saat ini yang terbaring sakit, baik mereka ada di hospital maupun yang di rumah, bahkan yang saat ini lagi menghadapi sakral maut. Roh Kudus tolong mereka, kuatkan mereka, memiliki penyerahan total, berserah sepenuhnya, bahwa bersama Tuhan Yesus hidup menjadi indah. Bersama dengan Yesus tidak ada penderitaan lagi. Karena hanya Yesus pelepas kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau mendengar doa-doa kami. Engkau mampu menghibur dan menguatkan serta menyembuhkan mereka yang membutuhkannya. Hamba berdoa secara khusus bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Apa yang harus mereka selesaikan, apa yang harus mereka bayar, apa yang harus mereka Tuhan untuk makan hari demi hari. Mereka membutuhkan Tuhan keuangan yang mereka bisa menyambung hidup bagi anak-anaknya. Kirimkanlah penolong-penolong ya Tuhan. Kirimkanlah Tuhan orang-orang yang dengan murah hati mampu menolong bagi mereka yang saat ini di dalam kekurangan. Karena Engkaulah Jehovah Jireh. Engkau mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Cukupilah mereka Tuhan, sehingga mereka juga dapat merasakan kebaikan hati Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, demikian juga umat-Mu yang membutuhkan mereka untuk biaya hidupnya. Bapa, hamba berdoa secara khusus bagi mereka yang kekurangan kasih, yang kehidupan sosial di tengah keluarganya, antara suami dan istri, antara mertua dan menantu, antara saudara dan saudara. Tuhan, Engkau tahu persis. Berikan mereka semua roh kasih Tuhan. Berikan mereka kemampuan untuk mengampuni satu dengan yang lain. Sadarkan mereka Tuhan. Karena tanpa mereka mengampuni Tuhan, Engkau juga tidak akan mengampuni. Persatukan mereka kembali Tuhan Yesus, persatukan. Roh kasih meluber di setiap keluarga Tuhan. Terima kasih, tanpa ada kesombongan, tanpa ada Tuhan yang memegahkan diri satu lebih dari yang lain. Tetapi Engkau luberkan hati mereka dengan tali kasih surgawi. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk doa pada siang hari ini. Dan firman-Mu yang menyegarkan, yang menguatkan, dan mengubahkan setiap kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari yang terkasih, dimanapun pendengar yang setia berada dan jemaat, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita hidup ini waktunya singkat. Kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan, tetapi mari kita hidup berpadan dengan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan firman Tuhan. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin, amin, amin.